ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filia Mutiara Surni. Saya Selvi Indriadi. Saya Putri Syahriya. Saya Muhammad Irfansa. Saya Ade Maharani. Saya Mas Balita Rahab. Kami dari Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah mau hadir dan datang ke ruangan Bapak kali ini untuk melakukan kegiatan kita hari ini. Nah, untuk itu teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai. Untuk itu berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, teman-teman, ada nggak tahu apa kegiatan yang akan kita lakukan? Tahu. Tahu? Apa itu? Bimbingan kelompok. Oke, benar sekali. Kita kali ini akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Dari teman-teman ada yang tahu apa itu kegiatan bimbingan kelompok? Belum tahu. Belum tahu. Belum. Oke, belum tahu ya. Nah, sebelum kita masuk kegiatannya, langkah baiknya Bapak jelaskan sedikit. Jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang ditujukan kepada sekelompok orang. Nah, teman-teman ini adalah anggota kelompoknya. Nah, kegiatan bimbingan kelompok itu memanfaatkan dinamika berkelompok. Maksudnya, bagaimana nanti dalam kelompok ini akan menciptakan diskusi yang teman-teman itu ada interaksi dalam mengungkapkan pendapat, ide, dan gagasan terkait topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, selain itu teman-teman semuanya sampai di sini teman-teman paham? Paham ya? Oke, kita paham. Nah, adapun tujuan melaksanakan bimbingan kelompok ini adalah pertama itu menambah wawasan baru pada anggota kelompok, yang mana teman-teman nantinya akan menambah wawasan baru terkait topik yang akan kita bahas. Dan selain itu, teman-teman juga bisa berlatih bagaimana cara teman-teman untuk berpendapat di depan umum dan juga menyampaikan pendapatnya, ide maupun gagasan terkait topik yang akan kita bahas nantinya. Nah, dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok ini, tata caranya duduk seperti ini, setengah lingkaran, yang mana bertujuan agar di antara teman-teman anggota kelompok itu tidak ada yang merasa dibelakangi, tidak ada merasa dicueki atau ditinggalkan dalam kelompok ini. Apabila nanti ada pendapat, itu teman-teman bisa langsung nampak, bisa merespon dan juga menanggapi apa yang disampaikan. Nah, teman-teman dari sini paham? Paham ya? Nah, jadi dalam melakukan kegiatan ini, Bapak harap teman-teman semuanya yang ada di sini tidak ada yang merasa terpaksa hadir ke dalam kelompok ini, dan juga Bapak harap teman-teman semuanya itu mau terbuka nantinya, mengutarakan pendapat, mengeluarkan ide, bertanya, dan lain sebagainya terkait topik yang akan kita bahas. Nah, selain itu teman-teman, Bapak juga berharap pada teman-teman yang ada di sini untuk mau berpartisipasi aktif terkait topik yang akan kita bahas. Mungkin dengan mengeluarkan ide, gagasannya, pendapatnya, maupun solusi yang terkait topik yang akan kita bahas nanti. Nah, selain itu teman-teman, kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini, Bapak juga berharap apabila nanti ingin berpendapat, mengajukan pertanyaan, teman-teman diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan juga selain itu, apabila nanti temannya ada yang berpendapat dalam ruangan ini, teman-teman itu harus menyimak apa yang disampaikan dan juga jangan memotong pembicaraan temannya ketika dia berbicara. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, dan yang terakhir nih, Bapak juga berharap kepada teman-teman yang ada di sini, apabila ada rasanya hal-hal yang tidak pantas disampaikan kepada para orang di luar dari kelompok ini, Bapak harap untuk menjaga kerahasiaannya. Nah, siap teman-teman untuk menjaga kerahasiaan? Siap, Pak. Siap ya? Siap. Oke, siap. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Enggak ada. Oke, Bapak harap teman-teman semuanya paham ya? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan inti kita kali ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Setuju? Setuju, Pak. Oke, setuju ya. Nah, perkenalan ini mulai dari Bapak atau teman-teman nih? Bapak dulu. Iya, Pak. Oke. Kenalan dari Bapak, salam kenal. Nama Bapak Muhammad Irfansa, panggilannya Bapak Irfan. Bapak salah satu dosen di Departemen Bimbingan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Padang ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak, Pak. Tidak? Oke. Untuk itu dari teman-teman siapa dulu
ya. Boleh dari Ananda. Baik Pak, perkenalan teman-teman, nama saya Aprilia Mutiara Zumi. Saya dipanggil April, saya dari Departemen Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Oke, halo Afri. Nanti kalau ada teman-teman yang baru kenalan langsung disapa aja ya. Oke. Nah, setelah Afri siapa lagi nih? Saya. Oke. Oke, nih temannya dulu ya. Lanjut. Oke teman-teman Bapak, perkenalkan saya Putri Syahril, biasa dipanggil Putri, mahasiswa Departemen BK angkatan 2022. Halo, Afri. Afri. Oke, ini udah Afri udah, Putri udah. Siapa lagi yang ingin kenalan? Oke, ini silakan. Baik teman-teman Bapak, perkenalkan nama saya Selvi Indriani, biasa dipanggil Adi. Saya mahasiswi jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang angkatan 22. Oke, halo Adi. Oke, siapa lagi yang ingin kenalan? Saya Pak. Oke, ini dulu. Oke, silakan. Perkenalkan teman-teman semuanya, saya Adi Maharani, biasa dipanggil Ade, saya mahasiswi Departemen BK angkatan 21. Oke, halo Adi. Yang terakhir, boleh silakan. Perkenalkan, nama saya Mas Kalina Rahab, biasa dipanggil Dipa. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Padang angkatan 2021. Hai Pak. Nah, semuanya sudah berkenalan ya? Sudah, Nah, Pak. Bapak ulang lagi, kebetulan tadi ada April, ada Putri, ada Selvi, ada Ade, ada Diva. Oke, untuk mengenalkan diri ya, karena teman-teman sudah berkenalan, Bapak ada sebuah permainan yang bisa untuk mengenalkan kita bersama. Nama permainannya adalah permainan rangkai nama. Jadi teman-teman tahu apa itu permainan rangkai nama? Belum Pak. Belum. Belum. Oke, karena teman-teman belum ya, permainan rangkai nama ini seperti nanti orang pertama akan menyebutkan namanya dulu, baru disambung oleh orang kedua. Nah, namun di orang kedua ini nantinya akan menyebutkan nama orang pertama dulu, baru menyebutkan namanya, begitu seterusnya berantai. Sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Nah, permainan ini dimulai dari sebelah kanan Bapak dulu atau sebelah kiri Bapak? Ini Pak. Kiri. Sebelah kanan. Oke, sepakat? Sebelah kanan? Sepakat, Pak. Oke, kita mulai ya. Bapak Irfan. Bapak Irfan, Putri, Bapak Irfan, Putri, Ani. Bapak Irfan, Putri, Ani, Diva. Oke. Bapak Irfan, Putri, Ani, Diva, Ade. Oke, selanjut. Bapak Irfan, Putri, Ani, Diva, Ade, April. Oke, Bapak ulangi ya. Bapak Irfan, Putri, Ani, Diva, Ade, April. Boleh diulangi deh. Dari Bapak Irfan, Putri, Ani, Diva, Ade, April. Oke, tepuk tangan kita semua dulu. Baiklah, kita akan masuk kegiatan inti kita kali ini dalam melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Jadi Bapak yang kembali kepada teman-teman semuanya bahwasanya teman-teman diharapkan untuk berpartisipasi aktif terkait apa yang kita bahas nantinya. Oke, itu teman-teman siap untuk masuk kegiatan selanjutnya? Siap. Siap ya? Siap. Oke, semangat. Nah, adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai bullying di sekolah. Nah, terkait topik ini teman-teman juga nggak merasa asing terkait tema bullying ya. Ya, Pak. Bullying ini sudah maraknya dari kita sekolah hingga saat sekarang. Nah, betul? Betul. Sekali ya. Nah, kenapa Bapak mengangkat topik bullying di sekolah? Karena Bapak melihat sekali banyak video yang beredar di media sosial itu terkait adanya pembulian atau perundungan di sekolah. Mungkin dari perundungan teman terhadap temannya yang lain atau teman terhadap kakak kelasnya atau adik kelasnya. Itu sering terjadi sekarang. Nah, itu teman-teman semuanya, Bapak berharap teman-teman juga mampu untuk mengeluarkan pendapat terkait topik yang akan kita bahas ini. Nah, terkait topik bullying di sekolah, apa sih pemahaman teman-teman yang teman-teman pahami terkait tema bullying ini? Siapa yang ingin berpendapat? Saya Pak. Oke, boleh silakan Pak Fil dulu. Baik Pak, jadi sepengetahuan saya teman-teman, bullying ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban secara berulang-ulang, yang mana ini merugikan korban sendiri karena di dalamnya menyakiti korban baik secara mental, fisik, dan psikologis korban itu terganggu karena perilaku tersebut teman-teman. Seperti itu Pak. Bagus sekali. Boleh pertama dulu. Oke. Nah, siapa
lagi nih yang berpendapat? Saya Pak. Oke, silakan nih Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau menurut saya Pak, bullying itu adalah suatu kondisi yang sangat memprihatinkan pada saat ini. Karena tidak di Indonesia saja Pak kejadian bullying itu, namun di berbagai negara di seluruh dunia Pak. Nah, terjadinya bullying ini karena individu atau kelompok itu saling bekerja sama untuk merendahkan teman yang lain atau individu yang lain, sehingga menyakiti hati individu yang dibully tersebut dan memunculkan hal-hal negatif yang lainnya yang mempengaruhi dampak secara akademik, sosial dan lain-lainnya Pak. Seperti itu Pak. Oke, bagus sekali. Oke, tepuk tangan dulu buat saya. Bagus sekali, teman-teman sudah memahami betul apa itu bullying. Nah, selain itu teman-teman, bullying ini banyak sekali jenisnya. Nah, apa sih yang jenis bullying ini yang teman-teman ketahui yang sudah beredar saat sekarang ini? Siapa yang mau berpendapat? Oke, silakan dulu. Jadi bullying yang maraknya terjadi di sekolah itu bullying verbal Pak, dengan kata-kata seperti menyebut nama orang tua, mengolok-olokkan pekerjaan orang tua, itu termasuk bullying karena di satu sisi itu menyakitkan pihak yang lain, tapi si pelaku sendiri tidak sadar akan tindakan yang dilakukan itu merupakan bullying. Oke, pertama buat Putri. Putri tadi menyampaikan bahwasanya bullying berbentuk verbal. Nah, ada lagi dari teman-teman yang berpendapat? Oke, silakan kepada Ani. Betul juga yang dikatakan Putri tadi bahwa ada bullying berbentuk verbal. Namun di sekolah juga selain verbal ada juga yang tidak verbalnya atau lebih ke fisik gitu Pak bullyingnya. Seperti kayak suka apa sih kalau misalnya pagi-pagi kalau misalnya bicara gitu kan suka nyenggol-nyenggol itu kan sebenarnya bullying juga Pak. Tidak kaki kalau misalnya ada sepatu yang baru gitu, ataupun kayak bahkan parahnya itu sampai kayak noyor-noyor kepala gitu loh. Itu kan tidak baik gitu. Nah, selain itu juga ada yang namanya cyberbullying Pak. Nah, ini bullying yang ada di sosial media gitu. Jadi meskipun ini sosial media ya Pak, cuman kadang kata-kata atau tulisannya itu sangat-sangat tidak baik bagi yang yang menerima gitu Pak, sehingga itu bisa dikatakan bullying juga gitu Pak. Nah, jadi begitu Pak. Izin Pak. Oke, silakan. Saya sependapat juga dengan apa yang sudah disampaikan sama Putri dan Andi Pak. Menurut Ade sendiri, seperti yang sudah disampaikan itu ada verbal, ada yang bentuknya itu non verbal, dan juga ada yang namanya cyberbullying Pak. Nah, dari yang saya lihat di sekolah itu juga cyberbullying itu lebih marak lagi sekarang Pak, mengingat teknologi itu sekarang semakin berkembang gitu Pak. Bahkan mereka dari isu-isu yang gosip-gosip yang bertebaran di sosial media itu membuat individu itu dikucilkan di sekolahnya gitu Pak, sehingga dia tidak memiliki teman di sekolah gitu Pak. Oke, betul sekali. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman. Teman-teman tadi sudah menyampaikan bahwasanya bullying ini ada 3 jenis, ada bentuk verbal, non verbal, dan juga cyber yang bullying berbentuk di sosial media. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, hal bullying ini pasti ada yang melatar belakanginya. Ada faktor penyebab dari adanya bullying ini. Nah, untuk itu teman-teman, apakah tahu apa sih faktor penyebab dari bullying ini? Boleh? Saya tahu Pak. Oke, silakan, April. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau menurut saya Pak, faktor dari pelaku sendiri kenapa seseorang itu melakukan bullying, bisa jadi orang ini kurang dari rasa empatinya kepada teman-temannya. Selain itu, karena merasa dirinya berkuasa dan didukung oleh orang lain, makanya dia melakukan tindakan tersebut Pak. Oke, silakan. Oke, kalau menurut Putri orang melakukan bullying itu karena korban itu hanya pasrah dan diam Pak. Jadi secara tidak langsung pelaku menganggap korban itu biasa saja dibully. Padahal itu kan menyakitkan bagi si korban dan dia tidak berani untuk berbicara, dan pada akhirnya orang akan melakukan hal tersebut berulang kepada dia. Oke, silakan. Menurut Ade sendiri, Bapak dan teman-teman, faktor penyebab dari terjadinya bullying ini di sekolah itu pertama selain karena yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, pertama si pelaku ini juga dia melihat itu di keluarganya gitu Pak. Misalnya orang tuanya itu melampiaskan kemarahan
marah atau emosinya itu kepada dia gitu Pak, sehingga dia merasa kalau melampiaskan emosi itu tuh kita bisa apa-apain gitu Pak, sehingga dia melampiaskannya ke temannya gitu Pak. Oke, bagus sekali teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu. Teman-teman tadi sudah berpendapat bahwasanya bullying ini memiliki banyak faktor, dari pelaku maupun korban maupun di media sosial itu memiliki latar belakang atau faktor penyebabnya. Nah, dari faktor penyebab tadi, apa sih dampak yang bisa terjadi apabila bullying ini terjadi? Nah, siapa yang berpendapat? Saya Pak. Oke, silakan kepada Diva. Oke, baik. Terima kasih Pak. Kalau menurut saya Pak, bullying ini itu berdampak terhadap akademiknya Pak. Karena bagi pelaku itu akan bisa dikeluarkan dari sekolah sebagai siswa seperti itu Pak. Dan untuk korban itu dapat mempengaruhi bagaimana kepercayaan dirinya dalam perilaku di lingkungan sekolahnya, bagaimana dia belajar, bagaimana dia menerima apa yang ada di lingkungan sekolahnya, gitu Pak. Itu akan mempengaruhi Pak. Oke. Demikian Pak. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang berpendapat? Pak, silakan. Oke, silakan Selvi. Jadi betul yang dikatakan Nima tadi bahwa bullying ini tidak berdampak terhadap akademiknya. Selain akademik, ini juga berdampak kepada sosial si baik korban maupun si pelaku. Kalau misalnya pelaku ini sering kali melakukan bullying ini atau sampai dikeluarkan dari sekolah, tentunya dia dihindari dari orang lain, gitu, dari teman-temannya, karena mereka menganggap bahwa dia jahat, gitu kan. Selain itu kalau dari korban akan menutup diri karena itu dibully terus, gitu. Jadi dia tidak mau menerima teman, dan inilah yang menyebabkan bahwa dia tuh terus dibully karena dia menutup diri juga dan takut, gitu loh. Selain dari sosial tadi, ini juga berdampak kepada psikologisnya si korban juga. Makanya bullying ini juga dia itu seperti berantai. Jadi kalau misalnya si korban dibully lalu berdampak pada psikologis dan berubah perspektif dan pola pikirnya, dia akan berusaha untuk membalas dan akhirnya berubah menjadi pelaku gitu. Oke, bagus sekali. Boleh tepuk tangan dulu. Bagus sekali ya pendapatnya. Tadi Diva berpendapat bahwasanya dampak yang bisa terjadi akibat dari bullying ini Pak tentunya bagi para korban. Juga saya tidak juga menambahkan bagus sekali ya. Nah, selanjutnya terkait dampak ini ya. Ada faktor dan dampak yang terjadi dari bullying ini. Apa sih solusi yang bisa diberikan untuk mengatasi kasus dari bullying ini? Siapa yang berpendapat? Oke, silakan kepada Putri. Kalau solusi menurut Putri Pak, kan kita juga sebagai calon konselor ya, guru BK harus PK terhadap kasus bullying ini dan tidak hanya didiamkan saja dan berhenti sampai di guru BK saja, juga berlanjut sampai ke kepala sekolah dan sebagainya. Dan seperti kata Anda tadi, bullying ini akan berantai. Jadi jika rantainya itu tidak diputus, maka ini tidak akan berhenti. Menurut Putri solusi yang pertama itu kayak dari si korban dulu Pak. Jadi bullying ini terus berlanjut karena korbannya tidak berani speak up atau berbicara. Jadi ketika kita sebagai korban, kita harus berani bicara bahwa kita telah dibully sehingga orang lain tahu dan bisa mengatasi permasalahan kita ini dan kita tidak hanya diam. Oke, bagus sekali. Boleh tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Nah, siapa lagi yang ingin memberikan solusi? Oke, silakan kepada Diva. Oke, baik. Terima kasih Pak. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Putri bahwasannya BK itu adalah perpanjangan tangan untuk kasus bullying ini, gitu. Nah, untuk berkaitan ini antara konselor ya, itu adalah hal yang secara eksternal ya Pak. Nah, namun secara internalnya menurut saya orang tua sangat berperan penting dalam mengatasi kasus bullying ini, gitu Pak. Bagaimana orang tua harus dapat berkomunikasi secara efektif kepada anaknya untuk anaknya agar dapat terbuka apa yang terjadi di lingkungan anaknya, gitu. Apabila orang tua itu tidak dapat berkomunikasi secara efektif, itu akan mempengaruhi bagaimana anak itu mengalami kesehariannya, gitu Pak. Sehingga kasus bullying ini akan terus terjadi sepanjang masanya seperti itu Pak. Oke, bagus sekali. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman sudah bagus sekali memberikan solusi terkait masalah bullying ini. Nah, itu adalah materi terakhir kita yang kita bahas kali ini. Nah, dari keseluruhan apa yang kita bahas dari awal, mulai dari pengertian,
jenis, faktor, dan juga dampak, dan juga terakhir solusi. Siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan dari pembahasan kita kali ini? Boleh angkat tangan? Ya Pak. Oke, Selvi sekarang nih kayak ini. Akan Selvi. Oke, terima kasih Pak. Jadi dari pembahasan kita yang seru sekali tadi ini dapat saya simpulkan bahwa ternyata bullying ini adalah perilaku yang dilakukan terus-menerus dari pelaku kepada korban yang tidak baik sehingga dapat membuat ketidaknyamanan terhadap korban ini sendiri. Nah, ada jenis-jenisnya ini ada yang jenis verbal, non verbal, dan juga cyberbullying gitu. Dan kenapa ini bullying ini terjadi? Itu bisa difaktorkan atau faktornya itu adalah pertama mungkin karena korbannya yang tidak bisa atau tidak mau speak up, jadi ini terus berlanjut gitu loh. Lalu juga dari lingkungan sekitar ataupun lingkungan keluarga sehingga yang membuat pembuli ini tadi merasa bahwa ini nih perbuatan yang yang tidak ada salahnya gitu loh, sudah biasa gitu. Nah, adapun dampaknya kenapa bullying ini bisa dampak terhadap bullying ini itu bisa berdampak kepada akademiknya baik itu pelaku maupun korban, lalu juga bisa berdampak kepada sosialnya pelaku maupun korban, lalu juga bisa berdampak kepada psikologisnya baik pelaku maupun korban gitu. Dan juga solusi yang dapat diberikan dari teman-teman bahwa yang pertama itu kita sebagai guru BK di sekolah itu juga ikut ambil alih dalam memutus rantai ini tadi dan juga merubah pola pikir si korban supaya tidak berubah menjadi pelaku gitu untuk memutus rantai ini tadi gitu. Yaitu meyakinkan bahwa setiap korban itu harus speak up gitu. Dan juga kalau misalnya di lingkungan keluarga tidak hanya dari guru tapi lingkungan keluarga juga harus mendukung untuk mencegah ataupun memutus rantai bullying ini tadi Pak. Oke, bagus sekali. Baik, tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman semuanya dari penyampaian saya tadi sudah benar ya. Teman-teman juga bisa menyimpulkan sendiri terkait apa yang kita bahas kali ini. Nah, kita sudah berada di penghujung acara nih. Nah, untuk itu teman-teman, setelah pembahasan kita tadi, siap teman-teman untuk melaksanakan apa yang kita bahas tadi? Siap. Siap ya? Siap. Oke. Bapak ada sebuah permainan untuk mengembalikan semangat teman-teman lagi. Setelah teman-teman berpikir panjang terkait topik yang kita bahas kali ini. Nah, nama permainannya adalah tepuk angka. Teman-teman sudah pernah main tepuk angka sebelumnya? Belum Pak. Belum? Oke. Permainan tepuk angka ini yaitu bentuknya apabila nanti Bapak sebagai penyampai instruksikan untuk tepuk satu, teman-teman itu tepuk satunya di sebelah kanan, satu. Nah, kalau Bapak sebutkan tepuk dua, teman-teman tepuk satu kanan dan satu kiri. Oke? Nah, kalau Bapak sebutkan tepuk tiga, teman-teman tepuk tangan satu kali, kiri satu kali, atas satu kali. Oke? Nah, kalau Bapak sebutkan tepuk empat, itu dua kali kanan, dua kali kiri. Nah, kalau Bapak sebutkan tepuk lima, teman-teman tepuk dua kali kanan, dua kali kiri, dan satu kali atas. Nah, sampai di sini paham teman-teman? Paham ya? Diva paham? Oke, paham ya. Nah, bisa kita coba? Bisa. Bisa. Nah, baiklah kita mulai. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, dua kali tepuk lima. Oke, tepuk tangan. Ya, bagaimana teman-teman? Asik? Asik Pak. Seru? Seru. Oke, nah kita sudah berada di penghujung kegiatan kita kali ini. Nah, itu teman-teman semuanya, Bapak juga ingin mendengarkan apa sih pemahaman baru yang teman-teman dapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Siapa yang ingin berpendapat? Oke, silakan kepada Adik. Baiklah, dari yang setelah saya pahami dari diskusi kita sore hari ini, saya memahami bahwasanya bullying ini ternyata memang sangat berbahaya sekali Pak, dan berdampaknya itu tidak hanya kepada korban saja, tapi
juga untuk pelaku dan juga orang-orang sekitar mereka. Untuk itu kita terutama selaku mahasiswa BK itu perlu nantinya ketika kita menjadi guru BK perlu mengambil alih ini untuk memutus mata rantai dari bullying ini. Oke, bagus sekali. Terus tangan dulu. Oke. Nah, Ade sudah menyampaikan apa yang pemahaman baru yang didapatkan oleh Ade. Teman-teman juga begitu, Bapak harap ya. Nah, selanjutnya apa sih kesan-pesan yang teman-teman dapatkan setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kali ini? Siapa yang Saya, Pak. menyampaikan? Oke, silakan kepada Afir. Baik, terima kasih Pak. Jadi kesan saya tuh sangat seru ya Pak, bimbingan kelompok kita pada hari ini. Saya merasa hangat di dalamnya, akrab di dalamnya Pak. Mungkin itu Pak. Oke, bagus sekali. Siapa lagi yang ingin memberikan kesan? Oke, silakan pada Afir. Kalau betul lebih kesannya kegiatan ini diadakan lagi Pak. Oke, diadakan lagi. Oke, itu Putih sudah menyinggung. Kegiatan ini akan dilakukan lagi. Nah, bagusnya kapan nih, teman-teman? Oke, silakan kepada Minggu depan aja Kak, di hari yang sama, terus tempatnya sama, waktunya juga sama. Oh, boleh. Bagaimana yang lain setuju? Setuju Pak. Oke, untuk itu kita akan lakukan kegiatan bimbingan kelompok ini di hari yang sama, minggu depan, di hari yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, dan di lokasi yang sama. Sepakat teman-teman? Sepakat Pak. Oke, sepakat ya. Nah, itu teman-teman semuanya kita sudah berada di akhir. Langkah baiknya kita menutup kegiatan kita juga dengan berdoa. Nah, itu berdoa menurut agama dan kita masing-masing, berdoa dipisahkan. Doa dicukupkan. Oke, sebelum Bapak tutup dengan salat, nanti dengan salat terakhir kita lanjutkan dengan lagu Sayanara. Oke, Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sayonara, sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menyaksikan.